Shalom Mama, sekarang kita akan belajar tentang gelombang elektromagnetik. Nah, seperti yang kita ketahui, gelombang elektromagnetik ini merupakan gelombang yang tidak membutuhkan radium dalam perambatannya. Nah, jadi gelombang elektromagnetik ini yang pertama itu ada sumber gelombang radio. Nah, gelombang radio dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat-kawat pengantar. Nah, muatan-muatan ini dibangkitkan oleh rangkaian elektronika yang disebut osilator. Gelombang radio ini dipancarkan dari antena dan diterima oleh antena pula. Nah, dan yang berikutnya manfaat gelombang radio. Nah, gelombang ini dimanfaatkan untuk mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh, mentransmisikan sinyal komunikasi berupa siaran radio dan stasiun TV, pencitraan satelit ke bumi dalam pembuatan peta 3 dimensi. Dan yang berikutnya bahaya gelombang radio. Nah, dampaknya itu salah satu dampak yang buruk yang bisa terjadi akibat pancaran radio frekuensi adalah kerusakan pada jaringan tubuh. Disebut jika paparan intensitas pancaran ini sangat tinggi dapat menyebabkan pemanasan jaringan biologis dan peningkatan suhu tubuh. Nah, berikutnya kita masuk ke gelombang inframerah. Nah, inframerah adalah radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi ini lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Namanya berarti bawah merah, dari bahasa Latin inframerah, bawah. Merah merupakan warna dari cahaya tampak dengan gelombang terpanjang. Manfaat sinar inframerah dapat membersihkan darah, memperbaiki tekstur kulit, dan mencegah rematik karena asam urat yang tinggi. Yang berupa pancaran sinar inframerah dari organ-organ tubuh dapat dijadikan sebagai informasi kondisi kesehatan organ tersebut. Dampak buruk dari sinar inframerah adalah panas atau rasa terbakar pada permukaan kulit, karena inframerah dapat menembus jaringan kulit terdalam hingga merusak kolagen di bawah kulit. Inframerah dapat menembus retina mata yang memicu penumpukan kabut putih yang melapisi retina sehingga mata mengalami penurunan ketajaman, bahkan katarak. Dan yang berikutnya cahaya tampak adalah rentang radiasi elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia. Panjang gelombang yang terkait dengan rentang ini adalah 380 hingga 750 nanometer. Nah, yang berikutnya manfaat dari cahaya tampak ialah sebagai sinar laser yang digunakan pada bidang telekomunikasi untuk menyiarkan suara, gambar, atau sinyal melalui serat optik. Sinar laser digunakan juga di bidang kedokteran untuk mendiagnosis penyakit. Nah, yang berikutnya bahaya cahaya tampak. Nah, bahaya cahaya tampak ini dapat menyebabkan kerusakan DNA dengan melalui timbulnya oksigen reaktif dalam tubuh. Kerusakan DNA pada sel ini dapat menyebabkan sel menjadi berfungsi tidak normal. Misalnya tumbuh secara liar. Pertumbuhan sel liar inilah yang menyebabkan terjadinya kanker. Nah, dan yang berikutnya sinar ultraviolet. Nah, sinar ultraviolet biasa dihasilkan oleh atom-atom dan molekul dalam loncatan listrik. Matahari merupakan sumber utama di sinar ultraviolet. Sinar UV dan matahari dapat mengionisasi partikel-partikel di atmosfer yang berada pada ketinggian sekitar 80 km yang disebut lapisan ionosfer. Nah, kalau begitu, apa sih manfaat dari sinar ultraviolet? Nah, manfaat yang pertama adalah memberikan vitamin D. Paparan sinar matahari dalam jumlah yang tepat dapat membuat tubuh memproduksi vitamin D. Dengan cara membakar kolesterol yang ada di sel kulit, vitamin D ini akan membantu memperkuat tulang, otot, dan imun manusia. Dan yang kedua, mensterilkan alat-alat kesehatan. Dalam dunia medis, sinar UV banyak digunakan untuk mensterilkan alat-alat kesehatan di ruang operasi, karena sinar UV dianggap efektif untuk membunuh mikroorganisme seperti virus dan bakteri. Nah, walaupun begitu manfaatnya, sinar UV ini juga mempunyai bahaya. Dampaknya untuk sinar UVA berdampak pada timbul masalah aging atau penuaan, sedangkan dampak sinar UVB menyebabkan sumsembur atau terbakarnya kulit. Keduanya mampu merusak kesehatan kulit dan memicu kanker kulit. Berikutnya sinar X. Nah, sinar X pertama kali ditemukan pada
pada tahun 1895 oleh seorang sarjana fisika yaitu Wilhelm Conrad Röntgen. Foto sinar X dihasilkan ketika elektron yang berasal dari katoda berkecepatan tinggi menumpuk target pada anoda. Nah, manfaat dari sinar X ini adalah pertama, untuk memastikan bagian dalam tubuh yang mengalami sakit, untuk membantu perkembangan suatu jenis penyakit misalnya osteoporosis, radang sendi, penyumbatan pembuluh darah, kanker tulang, tumor payudara, gangguan pencernaan, dan lain-lain. Dan yang ketiga, untuk dapat melihat efek dari pengobatan medis yang telah dilakukan. Nah, apa sih bahaya dari sinar X ini? Nah, bahaya pemanfaatan sinar X, paparan radiasi dosis tinggi selama jangka waktu tertentu dapat menyebabkan penyakit radiasi atau sindrom radiasi akut, pingsan, kebingungan, mual, muntah, diare, kerontokan pada rambut, luka pada kulit dan mulut, serta terjadinya perdarahan. Nah, dan yang berikutnya sinar gamma. Nah, jadi sinar gamma merupakan sebuah bentuk radiasi mengionisiasi. Mereka lebih menembus dari radiasi alfa atau beta. Keduanya bukan radiasi elektromagnetik tetapi kurang mengionisasi. Nah, apa sih manfaat dari sinar gamma ini? Nah, sinar gamma dapat digunakan sebagai radioterapi atau terapi radiasi untuk kanker. Paparan sinar ini bisa menyebabkan kerusakan pada DNA sel kanker sehingga menghambat pertumbuhan dan penyebaran sel kanker. Nah, bahaya dari sinar gamma ini, bahaya sinar gamma dapat menembus tubuh manusia sepenuhnya. Jadi, ketika sinar ini melewati tubuh, mereka dapat menyebabkan ionisasi yang merusak jaringan DNA kita. Jadi itu saja spektrum dari elektromagnetik, manfaat dan sumber dan bahaya. Sampai jumpa lain waktu, see you.